الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, maka kita menikmati beragama ini dengan senang, dengan baik, dengan rahmatan ilal alamin, sehingga kita bisa beribadah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada kutum pagi ini judul kutum saya adalah 4 hal yang harus diketahui sebelum berhutang. Ada satu fenomena yang sangat marak dan amat disayangkan di zaman sekarang ini. Dengan mudahnya orang berhutang. Orang berhutang bukan karena kebutuhan, tapi hanya memenuhi gaya hidup dan hanya memenuhi gengsi. Seperti mereka berlomba-lomba untuk memberi secara kredit handphone, membeli secara kredit motor atau mobil, hanya untuk memenuhi kebutuhan sahabat, kebutuhan daripada diakui oleh masyarakat. Kemudian berhutang ini, fenomena ini tanpa ada sebab, pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah banyaknya tawaran-tawaran dari pinjaman-pinjaman online yang sangat menggiurkan dan pinjaman dari berbagai lembaga keuangan yang sangat menguntungkan nasabah. Itulah yang menyebabkan maraknya pinjaman ini, sehingga orang berlomba-lomba untuk berhutang. Padahal hutang ini memberikan malapetaka bahaya bagi kita di dunia dan akhirat. Sebelum kita melakukan pinjaman atau berhutang, alangkah baiknya kita ketahui apa saja yang harus kita ketahui sebelum hutang. Yang pertama, masalah hukum hutang adalah hukum hutang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 282, yaitu diperbolehkan. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 282 yang merupakan surat terpanjang dan merupakan satu ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah dan terpanjang di dalam Al-Quran mengenai pembukuan. Dulu waktu saya masih kuliah di akuntansi UNAD, dosen saya menyampaikan bahwasanya inilah dalil kita sebagai orang akuntansi, sebagai orang pembukuan dengan surat Al-Baqarah 282, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah kamu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu, maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang yang kamu sukai, dan para saksi yang ada itu, agar jika dia seorang lupa maka yang lain akan mengingatkannya. Surat Al-Baqarah 282. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda melalui Ibnu Abbas yang meriwayatkannya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW
Wassalam tiba di Madinah, mereka penduduk di Madinah mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan salah, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah baru kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Maka beliau bersabda, siapa yang mempraktikkan salah dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran dan ditentukannya timbangan yang ditentukan juga waktunya. Hadis riwayat Bukhari 2240 dan Muslim 1804. Tidak dari dua dalil ini bahwasanya hukum daripada utang piutang dibolehkan karena Allah menganggap utang piutang dibolehkan, akan tetapi perlu kita ingat, kita harus mengetahui adab-adab dan syariatnya, tidak melanggar daripada ketentuan Allah SWT. Itulah hukum asal daripada utang piutang yang dibolehkan. Kemudian janganlah mudah dalam utang. Artinya di sini jangan sampai kita mudah melakukan tergiur dengan iklan-iklan yang ada di masyarakat, bahwasanya media sosial mereka memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, padahal pinjam itu sangat memberikan bahaya bagi kita, mengenai sampaikan tadi malapetaka bahaya dunia akhirat. Sebagaimana pada zaman sekarang orang gampang sekali berhutang untuk kemewahan. Banyak sekali orang yang memberikan hutang untuk hanya mendapatkan keinginan-keinginan yang tidak diperlukan. Padahal kita tahu pada zaman dulu orang tua kita berhutang untuk memberikan makanan kepada anaknya, untuk memperbaiki rumah, untuk memperbaiki lahan yang rusak, atau mungkin sebagai sekedar hanya untuk memenuhi barang modal untuk kebutuhan dagang. Intinya bahwasanya mereka berhutang hanya untuk kebutuhan, bukan untuk bersenang-senang atau bukan untuk bermewah-mewahan. Sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya dosa terbesar di sisi Allah yang akan dibawa seorang hamba saat berjumpa dengannya. Setelah di antara dosa-dosa besar yang Allah sampaikan kepada mereka untuk dilarang, seorang yang meninggal dalam keadaan menanggung hutang yang tidak mampu dia lunasi. Bahwasanya Allah telah menyampaikan bahwa Allah tidak akan melihat, akan tidak menjumpai orang-orang yang tidak melunasi hutang. Inilah bahaya daripada jika kita mudah berhutang. Kemudian yang ketiga adalah Nabi senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hutang. Sebagaimana Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal hammi wal maksimi wal magrimi, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa malas dan rasa kepikunan dan berbuat daripada hutang agar kami terhindar. Kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal lahmi wal hazani wal ajri wal kasali wal bakil wal jubni wal dolai wal galabatil rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu daripada sifat-sifat pemalas dan bakil, dan aku berlindung kepadamu daripada kredit hutang dan paksaan dari orang lain. Dalam dua hadis ini, Nabi sendiri, Nabi yang mungkin telah dijamin oleh Allah rezekinya, sangat menyampaikan bahwasanya beliau berlindung kepada Allah agar tidak terjadi pada hutang. Kemudian yang keempat, memiliki utang dan tidak bisa melunasinya sampai meninggal dunia sangatlah berbahaya. Dari beberapa hadis Nabi kita tahu bahwasanya Nabi pernah menolak untuk menyolati seorang yang belum melunasi hutangnya, sehingga para sahabat menyampaikan bahwa sayalah yang menjamin hutang tersebut, sehingga Nabi kemudian menyolatkannya. Itulah bahaya daripada hutang. Kemudian kalau kita tahu bahwasanya orang yang mati syahid juga tidak akan masuk diampuni dosanya, kecuali yaitu orang-orang yang berhutang. Artinya dosanya semua dihapuskan, kemudian cuma hutang. Kalau mereka tidak melunasi maka tidak akan masuk surga.
Itulah disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bahwasanya kita dilarang untuk berhutang secara mudah, tapi kita boleh berhutang hanya untuk kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang sangat butuh sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, janganlah kita mudah berhutang. Pikir-pikirlah perlu untuk berhutang, dan ingatlah bahwa hutang adalah suatu tanggungan kita yang memberikan malapetaka bahaya bagi kita di dunia dan akhirat. Orang yang berhutang mungkin bisa menyebabkan hubungan kita buruk. Mereka tidak bayar hutang, mereka lari dari hutang, tetapi kita yang punya hutang akan merasa sedih dan merasa sangat benci kepada orang-orang yang hutang tanpa membayarnya. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya hutang-hutang itu akan diberikan ganjaran yang cukup besar bagi kita di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Itulah hukum subuh pagi ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.